مولاي صل وسلم دائما أبدا على Baik, حبيبك. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. Baik, alhamdulillahirabbil puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan presentasi terkait integrasi ilmu dalam konsep diri manusia. Shalawat serta salam tak lupa marilah kita panjatkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa menjadi pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu kelompok-kelompok nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya Rena Khoridin Mufid, lalu ada Yulin Munaya Salsa, lalu ada Anissa, lalu ada Nadia Hanifah Sidik, dan yang terakhir ada Magfirah Herani. Boleh dilanjut slide-nya. Baik, konsep diri manusia. Nah, konsep diri manusia ini akan saya jelaskan secara biologis dan kejiwaan. Nah, manusia sebagai makhluk individualis memiliki pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan. Di sini sesuai dengan tindakan mereka ya tentunya sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan. Konsep diri merupakan kesadaran seseorang mengenai identitas dirinya. Nah, Deux dan Dana menjelaskan bahwa konsep diri ini ialah sekumpulan keyakinan dan perasaan seseorang mengenai dirinya, baik itu berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, fisik, dan sebagainya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri diantaranya yaitu ada jenis kelamin, harapan, suku bangsa, serta nama. Nah, di sini ada menurut para ahli yaitu pertama, menurut Jali, konsep diri adalah pandangan seseorang tentang dirinya sendiri yang menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang perilakunya, isi pikiran dan perasaan, serta bagaimana perilakunya tersebut berpengaruh terhadap orang lain. Lalu yang terakhir menurut Seifert yaitu konsep diri merupakan suatu pemahaman mengenai diri atau ide tentang diri sendiri. Sementara itu ada lagi yang menyebutkan bahwa konsep diri ini ialah keseluruhan gambaran diri yang meliputi persepsi seseorang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Nadia Hanifah Sidik. Pada Nadia disilakan. Oke, baik. Di slide ini kita akan membahas perbedaan manusia sesuai kebutuhan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk biologis. Nah, di sini dengan pengertian manusia adalah makhluk hidup yang lahir, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Dan di sini juga dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, meliputi yang pertama ada faktor lingkungan, faktor sosial, faktor fisik, faktor fisiologis, faktor psikodinamik, spiritual, tunduk terhadap hukum alam, dan memiliki kebutuhan. Dan yang kedua, manusia sebagai makhluk psikologis. Dengan pengertian, manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna di muka bumi ini memiliki kompleksitas dinamika psikologis yang tidak mudah dipahami begitu saja. Nah, di sini juga terdapat fakta-fakta psikologisnya, yaitu yang pertama memiliki struktur kepribadian yang terdiri dari aspek bio, aspek psikologi, dan superego atau aspek sosial. Yang kedua, dipengaruhi perasaan dan kata hati. Yang ketiga, memiliki daya pikir dan kecerdasan. Yang keempat, memiliki kebutuhan psikologis agar pribadi dapat berkembang.
Yang kelima, memiliki kebutuhan psikologis terdiri dari pengurangan ketegangan, kemesraan dan cinta, kepuasan altruistik, kehormatan, dan kepuasan ego. Dan yang terakhir, memiliki kepribadian yang unik. Lalu, ada juga manusia sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial ini terdapat ciri-cirinya. Yang pertama, sebagai makhluk yang tidak dapat lepas dari orang lain, yang manusia itu memiliki cipta kemampuan untuk melakukan sesuatu, rasa atau perasaan, dan karsa atau tujuan. Yang kedua, manusia hidup dalam kelompoknya atau keluarga dan masyarakat. Manusia suci bagi manusia lain. Dan engkau adalah aku atau Tuan Asi. Dan yang ketiga, manusia selalu bersosialisasi, berhubungan, menyesuaikan diri, saling mencintai dan menghormati, dan saling menghargai manusia lain dari masa kanak-kanak sampai dengan meninggal dunia. Dan yang terakhir, manusia sebagai makhluk spiritual. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sebaik-baiknya, memiliki jiwa kesempurnaan untuk menjadi khalifah di bumi. Bukti manusia makhluk spiritual yaitu memiliki keyakinan dan kepercayaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Makfira Khairani. Ya, selanjutnya adalah identitas diri dan artikulasi komunikasi dengan sesama. Komunikasi merupakan suatu hal yang penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya. Manusia memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal dalam membangun hubungan antara sesama manusia, maupun membangun hubungan sosial dengan masyarakat dalam lingkungan interaksi masing-masing. Individu dapat membuat dirinya tidak merasa terasing atau tersosialisasi dari lingkungan di sekitarnya dengan berkomunikasi. Melalui komunikasi, individu juga dapat menyampaikan apa yang di dalam benak pikirannya dan perasaan hati nuraninya kepada individu lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi merupakan sarana bagi pembentukan atau pengembangan pribadi dan untuk kontak sosial. Komunikasi antar individu dalam kehidupan sosial ini kita kenal dengan komunikasi antar kepribadian. Komunikasi antar kepribadian adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab peserta komunikasi. Kedekatan hubungan pihak-pihak yang berkomunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau responden nonverbal mereka, seperti sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, dan jarak fisik yang sangat dekat. Komunikasi antar pribadi terjadi secara spontan, tatap muka, dan dialogis, memungkinkan terjadinya kontak langsung. Oleh sebab itu, bentuk komunikasi ini dianggap ampuh untuk mengubah sikap, pandangan, dan perilaku orang lain. Situasi tatap muka dan terjadi kontak langsung memungkinkan komunikator untuk menguasai situasi komunikasi yang sedang berlangsung. Komunikasi juga mengetahui dengan pasti apakah pesan-pesan yang disampaikan itu diterima dengan baik ataupun ditolak, berdampak positif maupun negatif. Jika tidak diterima, maka komunikator bisa mendapatkan respon pertanyaan balik dari komunikan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Aksioma komunikasi. Aksioma komunikasi adalah suatu pernyataan tentang komunikasi yang diterima sebagai kebenaran dan bersifat umum, tanpa memerlukan proses pembuktian. Aksioma ini menjadi semacam kebenaran umum yang diakui oleh berbagai kalangan, kendati pun tidak melewati proses pengujian dan pembuktian ilmiah. Dalam hal ini, ada beberapa aksioma komunikasi yang layak untuk diketahui, yaitu aksioma pertama, manusia pasti dalam hidupnya berkomunikasi. Aksioma ini memberikan suatu isyarat bahwa sepanjang
manusia hidup tidak bisa lepas dari kegiatan komunikasi, sejak bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, baik komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Aksioma kedua, setiap interaksi memiliki dimensi isi dan hubungan. Interaksi yang terjadi di antara manusia pada dasarnya menunjukkan adanya kandungan isi dan kekuatan hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam beberapa aspek, kandungan isi komunikasi sangat ditentukan oleh seberapa kuat hubungan di antara komunikator dan komunikan. Semakin dekat dan semakin akrab hubungan yang terjalin di antara keduanya, isi komunikasi akan lebih cair dan proses interaksi relatif berjalan secara alamiah. Aksioma ketiga, interaksi manusia terjadi karena adanya stimulus respon. Pada dasarnya, orang yang berbicara atau diam, bersikap atau tidak bersikap, bertindak atau tidak bertindak, lebih menunjukkan adanya proses dinamis antara stimulus respon di antara pihak-pihak yang terlibat. Orang yang merespon, walau diam dan anggukan kepala ketika mendapatkan stimulus dari lawan interaksinya, begitu dan seterusnya. Dengan kata lain, peristiwa interaksi manusia selalu diwarnai oleh pertukaran stimulus respon yang bersifat dinamis dan dari komunikator dan komunikan. Aksioma keempat, setiap interaksi menunjukkan proses pertukaran makna. Komunikasi pada dasarnya merupakan proses pertukaran dari simbol-simbol yang mengandung makna. Simbol-simbol itu bisa berupa bahasa, gestur tubuh, warna baju, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, interaksi antar manusia menggambarkan bagaimana para pelaku interaksi saling berbagi dalam mengirim dan menerima simbol yang mengandung makna sebagai pesan komunikasi. Aksioma kelima, hubungan manusia bersifat dinamis dan komplementer. Dalam proses interaksi, hubungan di antara manusia seringkali diwarnai oleh kondisi yang secara fluktuatif menunjukkan adanya pasang surut, kadang dekat, kadang jauh, kadang mesra, kadang harmonis, dan kadang juga diwarnai friksi dan konflik. Dengan kata lain, komunikasi merupakan proses yang dinamis dan secara konstan senantiasa berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. Next. Komunikasi sebagai proses sosial, budaya, dan politik. Pergaulan hidup antara manusia dengan lingkungan merupakan faktor utama dalam membentuk kepribadian dan perkembangan jiwa manusia. Sebab manusia tidak akan mengalami perkembangan fisik dan psikis yang baik jika ia mengasingkan diri dari masyarakat sekitarnya. Selanjutnya oleh Yulin. Menurut Berger 1987, hubungan antara manusia dengan masyarakat berlangsung secara dialektis dalam 3 momen, yaitu yang pertama, eksternalisasi, ialah suatu pencurahan kedirian dunia, baik dalam aktivitas maupun mentalitas. Melalui eksternalisasi, manusia mengekspresikan diri dengan membangun dunia. Yang kedua itu ada objektivasi, ialah disandangkannya produk-produk aktivitas, baik fisik maupun mental, suatu realitas yang berhadapan dengan prosedurnya. Dalam hal ini, manusia itu sendiri. Dalam suatu kefaktaan, faktisasi yang eksternal terhadap yang lain, daripada prosedurnya sendiri. Yang ketiga itu ada internalisasi. Peresapan kembali realitas oleh manusia mentransformasikannya sekali lagi struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. Next. Krisis multidimensional manusia modern dan pendekatan terintegrasi terhadap diri manusia. Krisis multidimensional adalah situasi di mana suatu bangsa atau negeri dilanda oleh pertentangan dan menghadapi berbagai keruwetan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan moral yang secara serentak terjadi. Krisis ini memporak-porandakan berbagai sendi-sendi penting kehidupan bangsa. Ada beberapa bentuk krisis multidimensional di Indonesia, di antaranya yaitu krisis dimensional dalam bidang ekonomi. Di tahun 1998, kita menghadapi krisis moneter.
yang saat itu dolar menjadi sangat tinggi. Harganya bisa mencapai Rp15.000. Krisis moneter dan langka yang sangat mahal barang-barang terutama kebutuhan primer. Di samping itu, karena krisis moneter, banyak sekali pemutusan hubungan kerja (PHK) di masyarakat, sehingga terjadi aksi demokrasi untuk memperbaiki sistem ekonomi dan pemerintahan. Selanjutnya itu ada krisis dimensional dalam bidang politik. Di tahun 1998 adalah penurunan Presiden Soeharto karena mahasiswa pada masa itu menginginkan reformasi politik. Krisis ini menimbulkan banyak kerusuhan dan banyak mahasiswa tertembak mati dalam peristiwa ini, khususnya pada tragedi 12 Mei 1998. Selanjutnya itu ada krisis dimensional dalam bidang sosial. Terjadinya kerusuhan di mana-mana tidak hanya di Jakarta, namun juga di berbagai kota besar lainnya, termasuk kecurigaan atas etnis Tionghoa di Indonesia. Selanjutnya itu ada krisis dimensional dalam bidang moral. Terjadinya berbagai aksi penembakan dari kepolisian dan tentara nasional, banyak orang hilang yang dibunuh secara misterius serta pelecehan seksual, pencurian barang-barang di mal dan pusat perbelanjaan, karena langka dan mahalnya barang-barang, kasus pemerkosaan dan penganiayaan perempuan, khususnya perempuan etnis Tionghoa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reno Hairudin Mufid. Baik, jadi substansi manusia ini terdiri atas jasad dan ruh, tanpa memasukkan nafs. Masing-masing yang berlawanan ini pada prinsipnya saling membutuhkan jasad tanpa ruh, yang merupakan substansi yang mati. Sedangkan itu, ruh itu tanpa jasad tidak dapat teraktualisasi. Nah, masih banyak sebetulnya pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh para cendekia serta generasi muda yang peduli kepada pendidikan Islam untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan dalam dunia pendidikan akan terus berlanjut seiring perkembangan dan perubahan zaman, serta timbulnya berbagai permasalahan yang dianggap klasik namun belum terpecahkan sampai sekarang. Pemerintah dianggap sudah cakap dalam mengkonsep pendidikan, namun masalah terbesarnya ialah bagaimana sih caranya merealisasikan apa yang sudah dikonsepkan dengan baik dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.